Alhamdulillah, alhamdulillahi bidzikrillahi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi taghfirudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul mau'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itulah Allah menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang diletakkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwalah ditempatkan di sisi Allah yang paling mulia. Para hadirin, sesuai dengan muqaddimah yang saya baca tadi yang artinya, katakan hai Muhammad, kesenangan hidup di dunia sangatlah sebentar, sedangkan kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Para hadirin, kita hidup di dunia ini diharapkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, meraih kehidupan akhirat yang lebih kekal, meraih kehidupan di akhirat yang lebih bahagia, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup berjuang di dunia ini untuk cita-cita masuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam adalah di surga. Manusia tempat kembalinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintah itulah kelak akan hidup bahagia, dan meninggalkan larangan Allah itu juga akan meringankan hisab kita di akhirat. Tapi sayangnya para hadirin, perjuangan yang selama ini hidup di dunia ini kita berjuangkan untuk meraih kesenangan, untuk meraih kebaikan di akhirat, tetapi ada beberapa manusia yang rugi besok di akhirat. Rugi mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, araftum haqqallahi wa lam taqumu bihaqqihi.
Orang yang rugi menghadap Allah adalah orang yang mengetahui seluruh perintah Allah dan tahu meninggal larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi perintah dan larangan itu tidak diindahkan, tidak dilaksanakan oleh manusia. Dalam arti gampangnya, hidup di dunia ini kerukunan antar tetangga itu kewajiban. Ia tahu, ia mengetahui dan paham, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan itu ia tidak mau berbuat baik kepada tetangga kita. Ia tahu kalau judi, minum khamr, minum arak itu haram, larangan Allah, tetapi mereka tetap menjalankan dan minum minuman yang memabukkan itu. Judi itu haram, banyak yang tahu, tetapi mereka masih banyak melaksanakan perjudian. Hadirin, orang yang melaksanakan itu semua bukan tidak tahu, mereka tahu itu adalah perintah, mereka tahu itu adalah larangan, tetapi mereka masih melaksanakan. Tidak diindahkan perintah Allah dan larangan itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang rugi di hadapan Allah yang kedua adalah wa qultum naqsal mauta wa lam tasta'iddu lah. Orang yang takut mati tetapi tidak menyiapkan bekal untuk kematian. Hadirin, siapapun yang ada di dunia ini, orang yang hidup di dunia ini bakal mati. Siapa yang tidak takut akan kematian yang memisahkan raga kita dengan keluarga kita, dengan sanak saudara yang kita cintai? Mereka tahu, makanya mereka tahu takut mati. Tetapi sayangnya para hadirin, orang yang takut mati ini tidak mau mempersiapkan diri, tidak mau memberi bekal, membawa bekal kematian besok di alam akhirat. Di Muqaddimah sudah diterangkan, dunia itu fana, dunia itu sebentar. Semua yang kita sukai di dunia ini akan berpisah dengan kita. Harta kekayaan pisah dengan kita, bahkan menjadi rebutan bagi anak-anak kita. Nah, bekal itulah para hadirin, amal jariah, sedekah kita berikan itu adalah bekal. Memberi makan orang-orang miskin, memberi santunan kepada anak-anak yatim itu adalah bekal untuk kehidupan di akhirat. Kalau harta kita ini tidak kita gunakan untuk sedekah jariah, bahkan orang ini akan rugi dan sungguh rugi di akhirat. Karena amal, karena harta kekayaannya akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia pasti mati. Baik yang tua ataupun yang muda, yang bayi ataupun yang remaja, yang cantik ataupun yang ganteng, semuanya akan mati. Dan persiapkanlah kehidupan ini beribadah kepada Allah, bersedekah kepada Allah, mempersiapkan diri bekal kita besok hidup di akhirat. Yang ketiga para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wa akaltum nikmatallahi wa lam ta'uddu syukaraha. Yang ketiga adalah orang yang sudah mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi ia tidak mau bersyukur. Hadirin, sementara ini orang mengatakan rizki, kenikmatan dari Allah itu adalah kita ukur dengan uang. Itu salah satu kecil di antara kehidupan kita.
kita dapat bernafas, itu rezeki, itu kenikmatan dari Allah. Cobalah kita bayangkan, mulai kita lahir di dunia ini, kita bisa bernafas diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah menghitung nikmatnya dapat bernafas itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan itu. Cobalah kita kembali, kita diberi penglihatan, dapat melihat warna-warni kehidupan ini. Kita dapat melihat, apakah kita pernah bersyukur sebanyak-banyaknya kita dapat melihat dibandingkan orang yang buta, yang tidak bisa melihat sama sekali di dunia ini. Apalah artinya uang, harta banyak, tapi kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa kemana-mana. Apalagi kalau kita menderita sakit, hanya terbaring dan terbaring di rumah sakit. Bahkan harta kita akan habis untuk menempuh kesehatan kita. Untuk itulah para hadirin, kita masih dapat melihat, kita dapat berjalan, gigi kita tidak sakit, marilah kita bersyukur. Itu adalah nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Janganlah kita kufuri. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan kita dustakan? Itu sudah nyata para hadirin. Orang sembuh dari sakit, diberi oleh Allah kesehatan, itu adalah kenikmatan yang sungguh besar kepada kita. Ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, orang yang rugi di hadapan Allah yang keempat adalah wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, adalah orang yang sering mengantarkan jenazah tetapi tidak diambil hikmahnya untuk pelajaran dalam kehidupan ini. Hadirin, menghantarkan jenazah ke makam itu sudah kewajiban bagi kita. Menghantarkan teman kita yang sudah meninggal, itu adalah hal biasa yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Tetapi pernahkah kita menghantarkan jenazah itu adalah sebuah pelajaran bahwa hidup di dunia ini kita tidak sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain. Kita masih membutuhkan pertolongan orang lain, seperti jenazah yang akan dikebumikan. Mereka tidak bisa berjalan sendiri, mereka butuh kepada kita. Kalau kita tidak baik dengan saudara-saudara kita, kalau kita tidak baik dengan orang lain, siapa lagi yang akan mengantarkan kita kelak? Maka dari itu para hadirin, marilah kita berbuat baik. Kalau kita sudah menyalai orang, mintalah maaf. Kalau kita sudah menghina orang, mintalah maaf kepada mereka, minta ridhonya. Karena itu akan menjadi petunjuk, menjadi penolong kita kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir para hadirin, orang yang rugi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa idza kuntum fi furushikum ramaitum uyubikum, adalah orang-orang yang setiap hari selalu mengumpat dan menghardik, menghina dan menghasut. Ini adalah pekerjaan lesan para hadirin. Allah menitipkan lesan ini kepada kita agar kita bisa berkata yang baik. Bentuk lesan ini kecil tapi sungguh berbahaya. Orang bisa bertengkar itu karena lesan kita.
Orang bisa hidup tentram itu karena lesan kita. Orang bisa rukun dalam tetangga itu adalah karena lesan kita. Kalau lesan kita ini tidak berkata kasar kepada orang lain, kalau ucapan kita ini tidak menghina kepada orang lain, tidak ada pertengkaran di dunia ini. Manusia berbuat jahat, manusia bisa bertempuran ini gara-gara lisan kita. Bahkan Rasulullah pernah memberi peringatan kepada umatnya, wa hafidhil lisan, jagalah lisan. Karena setajam-tajamnya pedang masih tajam lisan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Lisan itu, fitnah itu, pembicaraan itu, menghina itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan ada itu karena lisan kita. Pembunuhan ada itu karena perkataan kita. Hinaan kita kepada orang lain sehingga orang sakit hati dan mereka dendam kepada kita. Itulah para hadirin. Maka dengan lesan ini marilah kita jaga. Marilah kita jaga, selalu ingat kepada Allah, selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sesungguh-sungguhnya. Kalau demikian ini para hadirin, kita mampu menjaga lisan kita, tentu manusia itu akan hidup maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan kita dapat mengambil hikmah apa yang kami bacakan tadi. Kurang lebihnya untuk dimaafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.